Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiamo Orchid. Di video kali ini saya akan melakukan review terhadap kunjungan saya ke Cepogo Cheese Park di daerah Boyolali. Nah, kami kesini di liburan akhir tahun ya sahabat semua, sehingga terlihat pada waktu kami masuk, begitu masuk dan kita lihat tempat parkir penuh. Kemudian sampai di atas, mau cari tempat parkir saja sangat sulit. Bahkan kita harus menunggu beberapa mobil keluar baru kita mendapatkan tempat parkir. Penuh sekali ya sahabat semua. Kemudian pada waktu kita akan masuk, ternyata tiketnya pun harus antri dan antrinya sampai mengular keluar seperti ini. Jadi sahabat semua, jika akan jalan-jalan ke Cepogo Cheese Park di akhir tahun ini, nanti bisa dipersiapkan suasananya seperti ini ya sahabat semua. Pada waktu akan masuk, tiket juga harus antri seperti ini. Sangat padat. Kemudian di samping itu ada ketentuan juga untuk anak-anak yang tinggi badannya lebih dari 80 cm maka akan dihitung satu tiket. Antri tiket dimulai dari halaman sampai ke depan tiketnya pun ya kira-kira 30 menit sendirilah untuk antri tiket. Padahal untuk counter penjualan tiket ada 3 counter awal yang kemudian tambah 1 counter. Maka karena jam buka dari tempat ini adalah jam 8 sampai 17.30, saya sarankan ke sini sekitar jam 8 sehingga tidak mengalami antri. Nah, ini begitu masuk kita akan disambut suasana yang sejuk seperti ini. Untungnya saya pas ke sini pas cuaca agak mendung. Padahal ini sekitar jam 12:30 siang. Jadi bisa sahabat semua bayangkan apabila kesini pas cuaca sangat panas-panasnya, tentu saja panasnya cukup terik. Nah di sini karena memang mendung sehingga terlihat sejuk. Nah di dalam pun apabila kita akan berfoto, kita harus antri juga bersama pengunjung-pengunjung lain karena memang tempatnya sangat padat. Kemudian di bagian atas kita akan melihat patung sapi. Kemudian ada petani yang memerah sapi. Kemudian di sini juga sudah ada gedung cheese house, namun belum berfungsi sehingga mungkin akan berfungsi dalam waktu dekat, yaitu belum ada informasi tentang pembuatan cheese house di sini. Kemudian di dalam kita juga bisa melihat beberapa satwa, baik itu angsa putih, kemudian nah ini tadi ya yang cheese house yang masih coming soon dan belum ada informasi kapan akan dibuka. Konon katanya di sini nanti kita bisa melihat cara pembuatan keju. Nah untuk kontur tempat wisata ini memang tempatnya naik turun sehingga kita membutuhkan energi yang lebih supaya kita tidak terlalu capek pada waktu naik turun di sini. Nah, untuk anak-anak bisa juga main tangkap ikan. Biasanya anak-anak senang sekali di lokasi seperti ini karena memang ada berbagai arena bermain, kemudian juga bisa melihat hewan-hewan ini seperti kambing, juga ada beberapa kambing di sini. Kambingnya pun terpelihara dengan baik, cukup bersih, kemudian kandangnya juga bersih. Dan apabila kita lihat di kanan kirinya banyak tanaman-tanamannya. Terus ada juga rumah hobbit. Di sini ada kura-kura juga, kura-kuranya ukurannya juga cukup besar ya sahabat semua. Ini kura-kuranya ada di depan rumah hobbit, kemudian baru makan daun-daunan. Kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita lihat suasana hiruk pikuk para pengunjung lain ya sahabat semua. Kita lihat sejuknya daerah Boyolali di lereng Merapi. Kemudian di sisi lain kita lihat di sini ada burung. Halo kakak. Nah ini ada juga owl burung hantu ya sahabat semua, Buffy Fish Owl. Ini untuk burung hantunya ada di dalam
sangkarnya. Namanya Bitsy. Ada berbagai jenis hewan-hewan yang ukurannya tidak terlalu besar seperti ini ya sahabat. Ada juga yang besar, biasanya ada sapi, kuda. Untuk yang lain-lainnya hewan-hewan yang berukuran kecil. Kemudian ini juga masih burung hantu, namanya Becky. Ada juga ini tidak terlihat dengan jelas karena memang hewannya bersembunyi di dalam sangkarnya. Nah, untuk anak-anak juga bisa naik kereta bersama ayah atau ibu. Kemudian di sebelah sini juga ada rumah-rumah hobbit. Nanti kita akan bertemu orang yang memang seperti hobbit ya sahabat semua. Kemudian ini kita lihat sapi Friesian cow. Nah, ini bisa kita lihat ulasannya. Ini merupakan sapi. Oh, ini sekarang beralih ke kuda ya sahabat. Ini kuda poni, ada 2 di sini. Kudanya juga baru istirahat makan rumput. Selanjutnya kita akan melihat burung unta. Nah, kita beruntung karena pada saat ini burung untanya sedang bertelur. Dan sahabat semua bisa lihat ukuran telurnya sebesar bola. Bola untuk bermain sepak bola. Jadi ukurannya memang cukup besar. Sangat besar ya sahabat semua. Ini merupakan burung unta Afrika. Ada 3 telur di sini. Apabila ke sini sahabat semua bisa melihatnya. Kemudian ada kuda poni, ini ada 2 di sini. Ada yang berwarna putih totol-totol coklat. Di sini juga banyak sekali burung-burung merpati. Terus ada juga kuda poni yang berwarna coklat juga ekornya dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini kita lihat pada waktu dia bermain dengan burung merpati. Karena memang dalam satu kandang kuda poni dan burung merpati dijadikan satu. Lah, ini ada orang yang memang mirip dengan hobbit ya sahabat semua. Ukurannya memang tidak begitu besar sehingga cocok sekali apabila dikatakan dia seperti orang hobbit. Nah, ini ada juga permainan naik kuda dengan 2 kali putaran 20.000. Nah, sahabat semua, saya informasikan untuk penggunaan transaksi di sini cashless ya. Jadi pada waktu kita beli tiket, kita top up dulu di kartu. Kemudian pada waktu di dalam lokasi wisata, kita melakukan berbagai transaksi, baik itu bermain, beli snack, beli minum, cashless, menggunakan kartu yang telah kita top up tadi. Tapi sahabat semua tidak perlu khawatir apabila uangnya di dalam kartu habis, bisa top up juga di dalam. Kemudian nanti apabila sudah selesai bisa direfund apabila uangnya masih sisa. Sebenarnya cukup merepotkan karena pada waktu kita masuk top up antri, kemudian pada waktu kita pulang mau ambil sisa uang kita juga antri lagi, dan itu antrinya mengular. Cukup panjang di akhir tahun ini, di liburan akhir tahun ini. Tempat ini cocok sebagai tempat wisata bersama keluarga karena memang permainannya banyak sekali tempat bermain untuk anak-anak. Naik kuda, naik mobil, naik kereta, kemudian melihat hewan-hewan, berbagai macam hewan. Ya, seperti kebun binatang mini sahabat semua. Karena memang di sini tidak terdapat binatang-binatang yang cukup besar. Hanya beberapa binatang. Ini juga ada ayam di sini ada 3, ada di dalam sangkarnya ya sahabat semua. Kemudian di sini namanya silver chicken. Nah, di sini banyak sekali merpati, ada beberapa rumah untuk merpati ini ya sahabat. Namanya apa ya? Pakubon ya kalau di dalam bahasa Jawa. Nah, ini kita juga bisa bermain fun car. Nah, di sini mobil-mobilannya cuma 2. Sehingga apabila anak-anak bermain di sini harus antri karena memang harus bergantian. Untuk lokasi bermain fun car-nya pun rutenya cukup pendek. Jadi dalam 2 kali putaran 20.000. Jadi anak-anak biasanya baru beradaptasi. Nah, tahu-tahu sudah habis.
waktunya karena memang cukup 2 kali putaran. Walaupun anak-anak biasanya sudah sering bermain mobil-mobilan seperti ini, namun apabila bermain mobil baru akan perlu menyesuaikan diri dulu. Nah, pada saat sudah bisa menyesuaikan diri dengan main mobil-mobilannya, waktunya sudah habis karena memang hanya 2 kali putaran yang rutenya sangat pendek. Tapi untuk anak-anak cukup puas lah, karena nanti anak-anak akan berganti permainan yang lain. Nah, sudah mulai lancar untuk bermain mobil-mobilannya. Kita putar setengah putaran lagi, nanti selesai. Ayo Kak, semangat! Ya, nabrak lagi. Ya, ternyata sudah selesai sahabat semua, jadi cukup 2 kali putaran saja. Kita coba permainan yang lain lagi ya Kak. Kemudian ini kita lihat ada beberapa monyet berekor panjang. Ini ada 2 ya di sini. Selanjutnya ini ada kakak-kakak yang mau naik kuda. Untuk naik kuda ini kita perlu membayar dengan tiket seharga 20.000 untuk 1 kali putaran. Ya, siap-siap difoto ya kakak-kakak. Foto dengan naik berkuda. Seperti itu. Gimana sahabat semua? Dengan 1 kali putaran yang rutenya pendek, apakah bisa dibilang harga yang lumayan bersaing ya sahabat semua? Untungnya suasana di sini sejuk segar. Sehingga kita dapat melihat pemandangan dengan sejuk, dengan indah, sehingga terbayar sudah apa yang telah kita antri tadi dengan melihat pemandangan yang hijau segar seperti ini. Kemudian ini ada white rhea. White rhea berwarna putih dan hanya 1 ya, ini sedang makan di dalam kandang. Oh iya sahabat semua, di sini ada beberapa hewan yang bisa kita ajak berfoto dan itu gratis. Selanjutnya ada permainan memanah, seru juga. Untuk main memanah ini kita perlu membayar tiket sebesar 10.000 untuk 10 busur panah. Kemudian ini ada juga kera ekor panjang lagi ya sahabat. Kalau yang ini keranya cuma 1, kalau yang tadi ada 2. Kita lihat giginya sangat runcing ya sahabat semua. Kemudian untuk itu kita jangan dekat karena kera ini bisa menggigit. Awas Kak, tangannya nanti bisa digigit keranya. Nah, ini juga ada rusa ya sahabat. Untuk rusa ini letaknya bukan di dalam lokasi Cepogo Cispak namun di belakang restonya. Jadi di sini juga ada resto. Apabila sahabat semua pas siang-siang ke sini kemudian kebetulan lapar, bisa mampir ke restonya. Di situ ada berbagai menu. Kemudian minumannya juga berbagai produk dari Cimory seperti itu. Karena memang Cepogo Cispak ini dari Cimory. Ini rusanya baru makan rumput. Wow, dia berdiri. Memang tempat ini cocok untuk tempat bermain anak-anak ya sahabat semua. Untuk para orang tua bisa mengisi liburan, mengantar anak-anak bermain ke sini sambil menikmati suasana yang sejuk segar. Di sisi lain di tempat ini ada juga sapi-sapi yang anak-anak bisa memberi makan sapi ini dengan membayar 10.000 juga ya sahabat semua untuk pemberian makanan pada sapi ini. Ini juga cashless. Jadi siapkan saldo yang cukup untuk mengisi kartu sahabat semua. Sangat cocok untuk bermain anak-anak ini. Sambil melatih anak-anak bermain ketangkasan seperti pada main panahan ini ya sahabat semua. Karena anak-anak yang belum terbiasa main panah akhirnya tidak ada juga yang nyantol ke tempat tujuan dari
anak panah ini. Kita lihat sampai di mana. Ayo Kak, semangat. Ya, cuma sampai situ. Mungkin sahabat semua juga sering main panahan. Apakah bisa main dengan baik dan tepat juga? Nah, ini ada juga burung cendrawasih ya sahabat semua. Ada 2 burung cendrawasihnya di sini. Dan kebetulan pas ini burung cendrawasihnya tidak membuka ekornya sehingga hanya terlihat seperti ini. Nah, ini pemandangan secara luas untuk Cepo Kucis Park ini ya sahabat semua, sehingga bisa sebagai gambaran apabila sahabat semua akan jalan-jalan ke sini bersama keluarga, terutama pada akhir liburan Desember 2023 ini. Nah, di sisi ini merupakan area untuk para anak muda yang suka selfie ya sahabat. Di situ banyak spot-spot foto yang cocok sekali untuk para anak muda. Nah sahabat semua, cukup sekian ulasan Cepo Kucis Park bersama Kiama Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.